Motivation itu apa sih sebenarnya? Apa hubungannya antara motivation dengan self-awareness? Ibadah yang tinggi jadi rendah. Kerjaan yang nggak beres, ibadahnya sia-sia. Oke, ketemu lagi di Inti Makna Podcast. Kali ini kita akan ngomongin satu hal yang agak-agak bosen sebenarnya. Cuman kalau dibilang bosen ya enggak juga. Gimana ya ngomongnya? Motivation and self-awareness. Motivasinya apa kita ngomong ginian? Kalau ditanya gitu gue juga bingung ngomongnya apa. Kita tidak termotivasi untuk ngomongin motivasi. Bosan. Ya, kata-kata motivasi itu kan kayaknya sekarang udah overwhelmed gitu ya. Aduh, ngomongin motivasi dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang motivasi and self-awareness, kita ngambil yang simpelnya aja. Nggak usah ngambil yang sulit-sulit. Dunia ini sudah sulit. TKDN dihilangin. Ya, so menurut NS, menurut neurosemantics, motivation itu apa sih sebenarnya? Ambil dasar katanya aja, motif. Kenapa seseorang melakukan sesuatu? Oke. Nah, ini dibagi dua nih. Ada exotelik, ada autotelik. Simpelnya adalah satu dari luar, satu dari dalam. Jadi orang itu termotivasi bisa dari luar, bisa dari dalam. Oke. Nah, dari dalam atau dari luar pun itu dibagi dua lagi. Oh. Karena ada orang yang motivasinya ingin mendapatkan sesuatu, ada orang yang motivasinya menghindari sesuatu. Oh, oke. Maka ada orang yang dari dalam dia ingin mencapai, atau dari dalam dia ingin menghindari. Itu yang dari dalam. Yang dari luar, dia ingin mendapatkan sesuatu yang di luar, atau dia menghindari sesuatu yang di luar. Oh, oke. Nah, jadi kenapa dia melakukan sesuatu? Contoh, apa motivasi kita melakukan podcast ini? Salah satunya kan kita ingin bisa membagikan ilmu, ingin bermanfaat. Itu kan dari dalam tuh. Dari dalam. Itu yang dari dalam dan saya ingin dapatkan. Betul. Yang tidak mau saya tidak dapatkan adalah saya nggak mau ilmu saya mati bersama saya. Betul. Maka itu motivasi yang menghindarnya. Itu yang dari dalam. Sedangkan dari luar, harapan kita adalah podcast ini bisa mendapatkan follower ataupun mendapatkan kenalan-kenalan baru untuk silaturahmi. Betul. Itu yang di luar. Yang di luarnya tapi yang ingin kita hindari adalah kita nggak mau podcast ini menjadi sesuatu yang nggak berguna. Atau tidak memberikan dampak. Betul. Nah, jadi motif kita melakukan sesuatu itu dibagi dalam, luar. Dan untuk mendapat sesuatu atau menghindari sesuatu. Nah, itu motivasi. Oke. Ya. Lalu kalau misalnya apa hubungannya antara motivation dengan self-awareness? Kayak tadi di awal ya, kenapa kita melakukan podcast ini? Apalagi ngomongin motivasi yang katanya ngebosenin banget. Sadar nggak motivasi kita apa? Karena self-awareness tentang motivasi itu akan menentukan bagaimana seseorang memberikan energi di dalam melakukan sesuatunya. Kalau di neurosemantics ada perkataan nih, your energy flows where your attention goes, directed by intention. Jadi energi kita akan mengalir ke apapun yang kita lakukan, kemanapun kita perhatikan, dasarnya adalah niatan. Niatnya. Oke. Nah, maka kalau kita sadar niat saya melakukan apa, energinya akan mengalir ke apapun yang kita lakukan. Kalau dia nggak sadar, maka dia cuma memperhatikan sesuatu, terus dia kemana-mana. Dan karena kemana-mana, nggak fokus. Akhirnya kayak anak kecil, dapat satu mainan, bosan cari mainan lain. Cari mainan lain. Akhirnya tujuan yang ingin dia dapatkan nggak dia dapetin. Oke. Nggak ada targetnya? Nggak ada targetnya. Oke. Jadi self-awareness itu adalah gimana caranya kita bisa setting dulu targetnya. Salah satunya. Karena kalau berdasarkan teorinya begini, ada namanya self-determination theory. Ketika saya mau melakukan sesuatu, saya sadar nggak apa yang ada di dalam diri saya untuk saya bisa mendapatkan ini. Bahkan untuk menentukan tujuan aja kan dia perlu tahu motifnya saya mendapatkan ini apa. Motifnya saya untuk memiliki tujuan ini apa. Niatannya apa. Kalau itu aja nggak sadar, jangan-jangan motifnya itu sendiri nggak ada, sehingga tujuannya juga jangan-jangan cuma kata orang. Atau biar kelihatan keren, atau kelihatan bagus. FOMO. Akhirnya nggak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, ini juga kenapa orang-orang yang termotivasi oleh sesuatu yang di luar, kebanyakan mikirnya short term. FOMO. FOMO tadi. Tapi yang paling bagus adalah yang dari dalam. Karena dari dalam untuk secara long term-nya, kemungkinan besar dia akan bahagia.
Oke. Ada hubungannya dengan kebahagiaan. Karena kalau saya mencapai sesuatu yang memang saya inginkan dari dalam, bahagia. Yes, ada sesuatu hal yang gitu ya, kayak kalau kecapai gitu kan. Oke. So kalau misalnya motivation and self awareness tadi, apa sih pentingnya buat kita? Nah, pentingnya begini, kalau kita nggak sadar nih, saya melakukan ini, bahkan pertanyaan tadi, apa sih pentingnya? Bukan kenapa, tapi apa pentingnya buat saya? Sadar nggak? Ya. Kebanyakan kita punya kesadaran, mungkin levelnya nggak terlalu tinggi. Mungkin nggak pernah dipikirin. Ya. Ya, contoh, saya pernah punya pengalaman gini, nanya orang, kenapa kamu kerja ibadah? Tapi kerjanya nggak benar. Bolos, Ya. laporan telat mulu, Ya. ibadah yang tinggi, jadi rendah. Nah, maka kalau kita nggak sadar, atau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, akhirnya sesuatu yang tadinya memotivasi, jangan-jangan sekarang udah nggak. Ya. Karena udah jadi biasa aja. Udah jadi biasa Rasanya aja. udah nggak ada. Nggak ada dan nggak ada energinya. Ya. Karena nggak ada energinya, pasti nggak akan mendapatkan. Betul. Akhirnya yang tidak ingin dia dapatkan, malah dia dapatkan. Contoh, kalau dia bekerja untuk ibadah, tadinya kan dia ingin ibadah untuk ibadahnya baik. Betul. Dia nggak mau ibadahnya sia-sia. Ya. Tapi karena ini jadi rendah, kerjaan yang nggak beres, ibadahnya sia-sia. Mm-mm. Jadi pentingnya adalah menyadari kenapa saya melakukan ini. Sadar motif saya melakukan apa adalah satu, energi, dua, efektivitas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah kita bisa menghidupi nilai-nilai penting dalam diri kita yang nantinya akan menjadikan orang bahagia. Oke. Jadi 3 itu ya. Tiga. Yang pertama adalah Bagaimana kita ngelakuinnya. bagaimana kita ngelakuinnya, Yes. sadar apa pentingnya. Sadar apa pentingnya. Dua, efektivitasnya. Jadi efektif atau enggak Jadi ketika efektif melakukannya. apa enggak. Dan yang ketiga itu adalah Mencapai kita kebahagiaan. Mencapai kebahagiaan karena nilai-nilai yang penting buat saya hidupi. Oke. Jadi kalau misalnya orang melakukan sesuatu nggak didasari atas dari motivasi tadi, akhirnya 3-3-nya bisa jadi cuma satu yang ngecapai. Atau bahkan nggak capai sama sekali. Ya, atau bahkan nggak capai sama sekali gitu. Tapi kalau misalnya 3-3 dicapai, itu membuat orang yang melakukan itu jadi paripurna berarti. Kalau bahasa neurosemantics, aktualisasi diri. Karena dia melakukan sesuatu yang dia aktualisasikan, karena dari dalam penting buat dia, lalu itu masuk ke dalam dirinya, menjadikan energi, lalu dia bisa fokus melakukan dan mendapatkan. Itu nanti jadi loop tuh. Ketika saya mendapatkan, saya makin bahagia, semakin saya ingin kerjain. Yes, karena ada energi yang kayak diisi gitu kan. Oke, kecapai, kayaknya kalau misalnya bisa lebih, oke nih. Ya. Naik lagi gitu kan. Jadi bukan ngelakuin itu bukan cuma sekedar ngelakuin, tetapi ada pertumbuhan. Karena kalau misalnya orang melakukan sesuatu bahagia, itu kayak ada dopamin yang muncul. Ya. Jadi kayaknya gue bisa ngelakuin yang lebih deh, kayaknya gitu ya. Dan ketika saya bisa melakukan yang lebih, makin suka saya melakukannya, makin saya lakukan, makin jago kan, Iya, betul. makin efektif kan, Yes. makin saya bahagia kan, Yes. dan itu jadi loop terus. Jadi ketika melakukan sesuatu lebih efektif, orang sebenarnya itu akan jauh lebih expert dong. Oke. Jadi untuk menjadi satu orang yang expert, itu awalnya perlu motivation dulu. Udah pasti. Bahkan motivasinya kebanyakan orang biasanya dari luar dulu. Dan nggak apa-apa. Motivasi dari luar tuh nggak apa-apa. Ngelihat orang hebat, saya pengen deh. Pengen cari uang. Nggak apa-apa, boleh. Tapi itu short term. Oke. Untuk dia bisa sustain long term, perlu dari dalam. Oke, gimana caranya nge-switching? Ketika awalnya itu motivation dari luar, lalu akhirnya berbalik akhirnya motivation dari dalam, itu gimana switchingnya? Cara paling gampang nanya aja ke diri sendiri. Kan kita ngomong self-awareness nih. Apa pentingnya saya melakukan ini? Oke. Apapun jawabannya, tanya lagi. Apa pentingnya saya melakukan jawaban ini? Oke. Dapat lagi. Apa pentingnya saya melakukan? Tanyanya 7-9 kali. Berjenjang gitu ya. Kalau misalnya sudah berjenjang, lalu nanti sampai dapat satu tandanya gimana tuh? Kalau misalnya ini adalah satu hal yang udah top of the top gitu. Begitu dapat, energinya pasti ada. Oke. Ada dorongan untuk melakukan. Atau dorongan untuk menghindar. Tergantung yang mana nih? Yes. Kedua tadi ya. Kedua. Ya. Nah, ketika dia udah dapat dorongannya, ada energinya, cara paling gampang lihatnya juga adalah fokus. Fokus gak melakukannya. Oke. Kalau masih gampang ke distract, bisa jadi yang paling atas itu belum penting. Oh, masih ada lagi yang lebih penting lagi. Oke, sampai dengan top of the top nyampe, dapat energi, baru dari situlah titik stopnya gitu. Ya. Oke. So, ini kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton podcast nih, pengen ngelatih itu. Nah, Sekalian jadiin challenge aja ya. Iya, sekalian jadi challenge-nya. Gimana? Challenge-nya Kita adalah kasih gini. challenge nih. Apapun yang kalian kerjakan, mau itu hobi ataupun mau kerja,
Tanya aja ke diri sendiri 7-9 kali. Apa pentingnya? Apa pentingnya? Jawabannya cuma boleh 2 kata. Maksimal. Maksimal 2 kata. Oke. Dan positif. Oke. Jadi kenapa kerja? Supaya nggak miskin ya? Jangan. Kenapa Supaya kerja? kaya. Supaya kaya. Gitu ya. Apa pentingnya kaya? Misalnya apa? Berbagi. Terserah. Apa aja. Yes. Nah tujuannya adalah menyadari apa sih value-value, apa sih prinsip-prinsip yang saya pegang yang penting buat saya ketika saya melakukan sesuatu. Ya. Coba aja lakukan. 3 hal aja. Hobi. Ya. Pekerjaan. Atau di dalam peran atau pertumbuhan apa yang saya inginkan buat diri saya. Oke. Apa pentingnya? Tanya 7-9 kali. Ya. Nah, di situ akan mulai aware tuh. Dan ketika sudah mulai aware, kemungkinan besar nih ya, nanti coba dicek ya, kemungkinan besar akan ada kesamaan. Ketiga-tiganya? Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Karena top of the thought bisa jadi itu adalah satu hal yang satu. Alasan yang paling penting. Begitu udah dapet yang itu, untuk kita bisa sadar, apapun yang kita lakukan, coba connect nggak ke situ. Oke. Kalau nggak connect, jangan-jangan ini bukan motivasi dari dalam. Tapi Dari luar. Challenge-nya simple. Gitu Challenge-nya simple, gitu aja ya. Oke. Buat teman-teman semua yang pengen ngelakuin challenge-nya, lagi-lagi, kalau misalnya berhasil, atau ada sesuatu yang teman-teman dapat ketika melakukan itu, langsung tag di @inti_makna, masukkan ke dalam story, lalu tag kita. Oke? Sampai ketemu di podcast berikutnya. Ciao! Ya.